hati Sabat. Katakan hati Sabat. Jadi ini bukan hari Sabat, tetapi hati Sabat. Terus berarti walaupun bukan hari Sabat, kita tidak ada kebaktian, kita tidak datang berbakti kepadanya di rumahnya, itu Sabat. Sekalipun demikian, kita punya hati tetap Sabat. Ya, hati saya dan hati saudara tetap tidak boleh kemerungsung, tetap bersukacita, tetap hubungan yang damai dengan Tuhan. Tidak berantem dengan Tuhan. Ya, saudara, mungkin saudara tidak sadar pada suatu waktu pikiran saudara itu tidak bisa pas dengan kehendak Allah. Sehingga apa yang kita lakukan, kita mengatakan, Tuhan engkau tidak adil. Nah ini tidak Sabat. Saudara sudah jauh dari Tuhan. Sabat itu saudara akan selalu ya sama, accordingly. Accordingly itu artinya saudara bisa nurut sama Tuhan. Rasanya nggak enak, nggak terima. Kenapa orang lain kok tidak mengalaminya? Kenapa kok mesti aku yang ngalamin? Nah, ini orang perlu Sabat. Ya Tuhan, terima kasih. Ini satu anugerah karena hamba mengalaminya. Orang lain tidak mengalami. Itu berarti engkau mempunyai rencana Bapa, bahwa setelah hamba lulus di dalam ujian ini, hamba bisa menerima apapun yang terjadi pada tubuh hamba, pada jiwa hamba, pada pendapatan hamba, pada masa depan hari tua hamba, pada keluarga hamba. Apapun yang terjadi, hamba bisa menerima sesuai dengan kehendak-Mu. Maka hamba percaya engkau menghargai Sabat hamba. Amin. Saudara, kalau Tuhan menghargai Sabat saudara, maka itu dahsyat sekali. Saudara, setelah sudah Tuhan membuktikan, beberapa kali saudara terbukti bahwa saudara ini hatinya Sabat. Hati saya itu Sabat. Gimana Tuhan tidak jatuh hati kepada kita? Ya, itu sebab ini pelajaran yang penting sekali. Makanya saya bilang kalimat ini subtemanya adalah hati Sabat, penerima kuasa dan berkat Allah. Ya, katakan hati Sabat, penerima kuasa dan berkat Allah. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, dalam Yesaya pasal yang ke-58 ayat 13 sampai 14 kita akan buka sekali lagi dan kita akan membacanya. Kita akan melihat di sini saudara kehebatan orang yang taat pada Sabat, ya. Istimewa sekali. Dan ini ada pada perjanjian lama saudara. Kita akan mulai dari judulnya. 1, 2. Menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusmu. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dan dengan tidak mengurus urusanmu, atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakob, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa kepada dia. Saudara, ulangi kalimat yang terakhir. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Hebat saudara, ya, bahwa Tuhan itu melalui Nabi Yesaya. Tuhan ingin supaya perkataan Yesaya ini adalah perkataan dia. Yang bicara itu adalah Yesaya. Tetapi Tuhan berkata, ini perkataan dari mulutku. Jadi semua orang yang mempercayai firman Tuhan perjanjian lama dan baru, mereka adalah orang-orang yang begitu Sabat, sebetulnya hatinya Sabat. Tidak memasalahkan Tuhan, ini yang bicara adalah Yesaya. Bukan mulut Tuhan. Ya saudara. Tetapi karena saudara itu hatinya Sabat, selalu ada damai dengan Tuhan, gak kepengen cari gara-gara dengan Tuhan, hati saudara itu tentram, maka saudara bisa menerima apa aja. Betul apa tidak?
Kalau hati saudara tidak tentram, saudara tidak bisa terima apapun. Saudara, itu sebab hati Sabat adalah hati yang selalu bisa sesuai dengan apa firman Tuhan. Katakan, hati Sabat adalah hati saya yang bisa sesuai dengan perkataan Allah. Beri tepuk tangan bagi dia. Ya saudara, dan ini dahsyat. Bayangin saya dan saudara bisa nurut, bisa setuju sama Tuhan. Coba, apa Tuhan gak jatuh hati? Sekali lagi saya bilang, Tuhan pasti jatuh hati kepada saudara. Amin. Siapa yang merasa demikian dan yakin, lambaikan tangannya. Katakan, terima kasih Bapa, karena hamba boleh percaya. Bila hati hamba setuju dengan perkataanmu, maka hamba bersabat. Dan engkau akan memberi panen setiap minggu dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, orang dengan hati Sabat mempunyai 3 ciri yang khas. Yang pertama, dia tidak berani menginjak. Menginjak berarti melangkahi hari ibadah demi bisnisnya, ya, demi hal-hal pribadinya. Dia akan selalu taat kepada Tuhan. Saudara, dia walaupun dia tahu kalau hari Sabat aku kebaktian, aku berbakti kepada Tuhan, ini hari Minggu, aku tutup usahaku. Saudara, nanti saya akan jelaskan. Sebelum hari Sabat, H-1, katakan H-1, Tuhan memberkati saya double. Nah, ini sekarang tinggal saudara bisa, hatinya bisa cocok enggak, bisa accordingly dengan kehendak Tuhan apa tidak. Kalau bisa betul-betul H-1, Tuhan akan mencurahi saudara 2 kali lipat berkat. Kenapa? Karena besoknya saudara tidak cari duit. Mengerti? Karena besoknya saudara mau bersabat dengan Tuhan. Itu sebab H-1 Tuhan memberkati saudara 2 kali lipat. Dan itu sudah diinstitusikan, dilembagakan oleh Allah di perjanjian lama, saudara. Coba bisa bayangkan, ya, apalagi perjanjian baru. Perjanjian lama aja sudah begitu canggih. Ya, nanti kita akan lihat. Itu sebab orang yang tidak berani, tidak ada keberanian, takut aku tidak berani. Aku mau sabat aja deh. Aku pilih sabat daripada aku bekerja, daripada aku jalan-jalan dan lain sebagainya. Saudara, orang dengan hati Sabat yang kedua mempunyai ciri yang khas. Dia setia berbakti karena berprinsip bahwa Sabat adalah hari kenikmatan dan hari yang mulia. Ya, ingat hari Minggu kemarin, saya minta saudara, tangan ini adalah hari kenikmatan, tangan ini adalah hari kemuliaan. Masih ingat ya? Nah, itu sebab orang yang setia berbakti karena mempunyai prinsip, aku datang kepada Tuhan, aku mau sabat, aku terlalu banyak capeknya, bosannya, jengkelnya, emosionalnya, aku banyak juga iri hatinya, aku banyak juga dendam kesumat. Aku mau sabat dengan Tuhan. Saudara, lalu dia mempunyai pikiran, aku mau datang ke rumah Tuhan. Ketika aku datang ke rumah Tuhan, bukan hanya pada hari Minggu, saudara, dia mengatakan ini hari kenikmatanku. Aku mau rest, aku mau berhenti dari semua gejolak, semua kotoran yang ada di pikiranku, dalam hatiku. Aku mau serahkan semua kepada Tuhan supaya disucikan oleh darah anak domba Allah. Para kekasih, itu sebab kita harus mempunyai prinsip hari kenikmatan dan hari kemuliaan. Katakan tangan kanan saudara, hari kenikmatan, hari kemuliaan. Apa yang saya kurang bila saya mendapat 2 macam hari ini di dalam hidup saya? Katakan amin. Ya, saudara tidak kekurangan apapun, karena saudara mempunyai hari kenikmatan dan hari kemuliaan. Wow banget ya, saudara. Ketiga, orang dengan hati Sabat
hidupnya dibahagiakan Tuhan. Saudara, sekali lagi, dibahagiakan Tuhan. Bukan dibahagiakan oleh suaminya, itu salah satu aspek duniawi, aspek psikologis kejiwaan. Tuhan memberikan pada dia, ya, suaminya berubah menjadi baik, mencintai dia, sayang kepada dia. Ya, ataupun juga istrinya. Tuhan mengubah istrinya untuk sayang dan mencintai suaminya. Ini hari kebahagiaan. Tuhan mengubah semuanya. Ya, saudara, walau pernikahan mereka mungkin sudah terlalu lama, menjemukan, membosankan, terlalu banyak luka-luka batin, terlalu banyak disakiti dari kedua belah pihak, suami dan istri. Gimana cara memperbaiki? Coba saya mau tanya sama saudara. Ya. Kalau orang konseling dan mengatakan saya sudah tidak bisa mencintai suami saya sudah tidak bisa mencintai istri saya. Saudara, bagaimana saudara mau omong? Ya, nah, itulah sesuatu hal yang sudah betul-betul sudah stuck. Kedua-duanya seolah-olah mengatakan dalam dirinya, pokoknya aku mau cari kesenangan sendiri, aku pokoknya sampai mati, aku mau senang-senang sendiri. Walaupun kita seatap, satu ranjang, tetapi aku tidak bisa. Nah inilah, saudara, orang yang tidak ada hati sabat, saudara, maka dia tidak memperhatikan hari Sabat. Kalau dia tidak memperhatikan hari Sabat sebagai hari kenikmatan dan hari kemuliaan, maka dia akan tersiksa. Coba kita harus mengubah. Kita punya paradigma dan kita harus mengatakan pada diri kita, aku kalau datang dalam Bible study, aku kalau datang dalam KKR Minggu, aku harus memiliki itu sebagai hari kenikmatan dan aku harus memiliki itu sebagai hari kemuliaan. Saudara sudah menanam pada pikiran saudara, di dalam hati sanubari saudara, maka saudara pasti akan Tuhan bekerja. Tuhan menginspeksi dan men-scan semua. Kenapa ya anakku ini, Timothy Roy ini kok dia tidak bisa senang ya. Tapi sekarang dia mau dekat sama aku, dia sekarang mau bersahabat, hatinya mau bersahabat. Lalu Tuhan men-scan, oh ini masalahnya ada 11 masalah. Menurut saudara, Tuhan cuma bisa mengetahui dan men-scan saja dan keluar print out-nya barangkali. Atau Tuhan menyembuhkan. Halo, tolong jawab. Menyembuhkan. Amin. Jadi kalau saudara itu mempunyai niatan, hati saudara bersahabat, maka Tuhan turun tangan. Tuhan mulai kerja. Dan dia sekejap men-scan apa masalah dari anakku ini. Sehingga dia tidak bisa happy hidupnya. Dan ketahuan, dan Tuhan akan membuat semuanya menjadi baik dalam tempo yang singkat. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Dan pada bagian 3B, bagian kedua, anak Tuhan ini diberi kendaraan tingkat tinggi. Amin. Katakan, dan juga ketika hati saya menjadi happy dengan bersahabat, maka Tuhan melengkapi saya dengan fasilitas kendaraan tingkat tinggi. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, ini tidak main-main, pasti tidak main-main. Kendaraan tingkat tinggi. Saudara, dan inilah yang menjadi kehendak dari Tuhan di dalam hidup saudara. Dari nomor 1, 2, dan 3 ini, kira-kira saudara bisa menangkapnya apa tidak? Bisa apa tidak? Bisa. Kalau saudara bisa menangkapnya, dan saudara menghargai, nomor 1, saudara menghargai, tidak melangkai, tidak menginjak-injak hari Sabat Tuhan. Dan kedua, saudara mengatakan ini hari kenikmatan. Aku tidak terpaksa, aku tidak gelo datang ke gereja. Ya, tidak. Aku menganggap ini sesuatu hari kenikmatan dan hari kemuliaanku. Saudara-saudara punya perkataan hati dan pikiran, itu sudah menjatuhkan hati Tuhan. Karena saudara menghargai firman-Nya. Kenapa dia memberi Sabat pada zaman dulu? Supaya domba-dombanya umat Israel itu hidup happy. Dan hidup diberkati dan hidup dengan kendaraan tingkat tinggi.
Coba, semuanya diberi kepada umatnya supaya umatnya itu mendapatkan suatu kehidupan yang sangat nyaman dan comfort. Saudara, that you never thought about this. All the blessings and the comfortness and the miracle things from heaven will be given to you while you are in sabbatic every week, every year. Setiap hari, setiap tahun Tuhan akan menjamin saudara dengan sukacita, kebahagiaan yang luar biasa. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara yang kekasih ya, why kita mesti bersabat? Kenapa? Ya saudara, ada banyak yang kita pertanyakan kalau mau bertanya. Tapi seorang anak Tuhan nggak usah tanya, jalani saja, engkau pasti dapat alamat di mana engkau pada ujung perjalananmu. Tuhan akan memberikan kepadamu segala kasih karunia, mujizat yang dahsyat dalam hidupmu. Jalani saja, katakan jalani saja, tanpa pertanyaan. Saudara, ini hebat loh, ya. Tanpa pertanyaan, jalani saja. Saudara, itu seperti apa? Saudara total kepada taatnya saudara kepada Tuhan. Sekali lagi, kalau saudara kayak begitu, masa Tuhan tidak jatuh hati sama saudara? Masa saudara punya utang dibiarkan terus sampai bunganya menumpuk-numpuk? Tidak. Katakan tidak. Apakah sampai saudara tidak bisa membeli kembali ataupun saudara tidak bisa kulaan dengan apa ya pada warung saudara, pada toko saudara, karena saudara tidak punya uangnya. Uangnya kepakai kita makan. Apa Tuhan biarkan sampai saudara tidak bisa kulaan lagi? Tuhan tidak akan membiarkan saudara tidak bisa bayar. Saudara mesti tahu itu sebab kita harus bersabat supaya Tuhan ikut campur di dalam semua urusan kita, dalam semua penyakit kita, dalam semua kemustahilan kita. Saudara, saya berdiri di sini supaya saudara yakin bahwa hanya mereka yang total kepada Tuhan, mereka akan mengalami benar-benar kasih karunia tak terbatas dalam hidupnya. Semua katakan tak terbatas. Seumur hidup saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, sabat akan membuat kita satu chemistry. Kita akan mempunyai satu kimiawi, satu chemistry dengan Tuhan. Artinya, saya punya pribadi dengan Tuhan punya pribadi ini bisa nyambung, bisa homogen. Kita satu chemistry dengan Tuhan. Kenapa bisa satu chemistry? Ya, saudara, karena Tuhan menjadikan umat manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam semesta itu 6 harinya Tuhan. Katakan 6 harinya Tuhan. Pada hari yang ke-7, Tuhan berhenti. Tuhan sabat. Nah, jadi kalau kita sabat, Tuhan juga sabat, saudara bisa tahu kita ini satu chemistry dengan Tuhan. Ya saudara, dan ini adalah sesuatu yang istimewa karena kita mempunyai satu chemistry dengan Kristus di masa perjanjian baru ini. Ya, saudara yang kekasih, marilah kita akan membuka dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-16. Saya undang kita bangkit berdiri supaya saudara tidak terlalu capek duduk. Ya. Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-26, 29 dan 30. Siap? 1, 2. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. 29. Perhatikanlah, Tuhan telah menghentikan sabat, Tuhan telah memberikan sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Terus
tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ketujuh itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ketujuh. Amin. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Saudara yang kekasih, coba lihat. Kita membaca ayat 29. Itu sebab pada hari yang ke-6, sehari H-1, Sabat hari yang ke-7, hari yang ke-6, Tuhan melimpahi mereka dengan roti dari sorga 2 kali lipat. Kalau biasanya itu roti turun dari sorga bersama dengan embun, ya pagi hari sekitar jam 5, kemudian jam setengah 6, embun itu menghilang, ya embun itu hilang karena proses fisika dia hilang, ya saudara. Maka tinggallah roti-roti itu baru kelihatan, sebelumnya ketutup dengan embun. Kemudian ketika terjadi penguapan, tidak ada embun, kelihatanlah putih menutupi gurun pasir itu. Sampai kira-kira 10-15 cm tebalnya. Itu roti, ya. Hujan roti itu tebal di atas tanah. Jadi orang-orang mengambil pada bagian atasnya yang bersih, tidak kena pasir. Nah, pada hari H-1 Tuhan memberikan ketebalan 2 kali lipat, sekitar 30 cm. Supaya mereka mengambil 2 kali 2 porsi. Jadi satu orang 2 porsi, bukan 1 porsi. Ada yang malas, ini dalam ayat yang kita tidak baca, ada yang malas, mereka ketika H-1 mereka tidak mau ambil 2 ukuran, dua ukuran, mereka cuma ambil 1 ukuran, dan mereka berkata, enggak, besok pasti Tuhan kasih lagi, besok aku ambil lagi satu takar lagi. Ketika mereka bangun pagi, pada hari Sabat tidak ada roti sama sekali, cuma ada pasir saja. Saya mau tanya, saudara mempunyai kerinduan makan pasir atau makan roti? Makan roti. Orang yang tidak bisa taat kepada Tuhan, dikasih satu bukti oleh Tuhan, kamu tidak akan makan roti. Karena apa? Karena kamu tidak mau ambil 2 takar pada H-1. Kamu tidak mau susah, nanti nyimpennya kayak apa? Nah, mereka terlalu malas untuk mentaati firman. Itu sebab ketika besok mereka mau ambil 1 takar untuk mereka makan sehari, mereka hanya mendapatkan pasir. Ya, saudara, jadi ini satu pelajaran yang penting. Sabat ini adalah kehendak dan karangan Tuhan. Apa saudara? Kehendak dan karangan Tuhan. Jadi kalau saya dan saudara ambil kehendak dan karangan Tuhan, kita save. Kita akan diberkati H-1 2 kali lipat. Saudara punya pikiran, hari Minggu saya akan bersabat, saya tidak akan bekerja, saya mau ada dalam hadirat Tuhan. Saudara, hari Sabtu, H-1, Tuhan akan memberkati saudara. Hasil dagangan saudara, hasil produksi, hasil marketing saudara, hasil penjualan saudara, H-1 2 kali lipat. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Menurut saudara, ini ajaib apa tidak? Ini ajaib. Ya, itu sebab jangan saudara ini kerepotan dengan selalu beralasan saya harus dapat uang banyak. Ya, anak saya mau masuk universitas, ya. Hari-hari ini orang tua juga memikirkan keras sekali bagaimana bisa membiayai anak-anak mereka untuk kuliah atau untuk masuk ke jenjang SMA atau dari SD ke SMP. Mereka harus mengeluarkan uang banyak. Saudara, ayo bersabat. Ketika engkau bersabat dan engkau taat kepadanya, Tuhan menyediakan 2 kali lipat. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, hebat ya. Gimana? Orang hanya bertaat saja bisa menerima mujizat. Iya.
itulah keistimewaan kita. Katakan, itulah keistimewaan saya. Karena saya hanya percaya pada kuasa Tuhan Yesus. Maka semua yang difirmankan pasti terjadi pada saya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, why kita wajib bersabat? Satu, harus sesuai pola penciptaan. 6 hari kerja, 1 hari sabat buat Tuhan. Jadi 7 hari. Oke? Jadi kita harus sesuai pola penciptaan. Dalam Kejadian fase 1 sampai fase yang kedua, saudara, kita melihat Allah menciptakan alam semesta dan manusia itu pada sampai dengan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, hari ketujuh, Alkitab dengan jelas mengatakan, maka Tuhan beristirahat. Ya. Tuhan apa? Beristirahat. Dia kasih contoh. Saudara. Nah, kalau kita bisa sesuai dengan pola Tuhan, maka kita maka kita akan sama, satu chemistry dengan Tuhan. Ya, tetapi kalau kita suka membandel, kita suka maunya kita selalu berkata, enggak masuk akal ini, ya, aku enggak ngikutin deh, ini tidak masuk akal. Loh, Alkitab ini terlalu banyak yang tidak masuk akal. Saudara, kalau saudara membaca firman, mendengar firman, saudara mengetahui tentang begitu banyak mujizat terjadi, itu enggak masuk akal semua. Saudara, semua katakan, tetapi saya tetap mempercayainya sebagai sabda Tuhan, supaya saya menerima khasiat daripada firman. Saudara, walaupun saudara punya pikiran berat untuk menerima, terima saja, percaya saja, maka engkau akan melihat Allah bekerja luar biasa di dalam hidupmu. Saudara, kenapa ya saya menjadi orang Kristen sekian puluh tahun, sekian belas tahun, atau sekian tahun sejak dibaptis, tetapi saya tidak pernah mengalami mujizat? Karena saya terlalu banyak memakai pikiran saya, selalu menolak, selalu tidak setuju, selalu ada sesuatu penolakan, sesuatu alibi untuk saya bisa menolak. Tidak masuk akal lah, tidak masuk akal lah. Saudara, orang yang kayak begini tidak satu chemistry dengan Tuhan. Kalau tidak satu chemistry dengan Tuhan, ingat, maka Tuhan tidak bisa masuk dalam pribadi dan keluarga saudara. Dan Tuhan tidak akan bertanggung jawab dalam hidup saudara. Tuhan akan lepas tangan. Katakan, lepas tangan. Ya, sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Saudara, penyebab yang kedua, why kita wajib bersabat? Supaya sehingga kita dipercaya terima berkat sabat 2 kali lipat. Ya, tadi sudah kita baca itu Keluaran 16 ya, ayat 29. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan itu tahu kemampuan manusiawi kita. Orang bekerja dari Senin sampai Sabtu 6 hari. Saudara, Tuhan tahu kalau begini terus 30 tahun kali 6 hari, dan orang tidak mau sabat berarti kali 7 hari, 30 kali 365, saudara, kali 7. Saudara bisa bayangkan, Tuhan tuh memikir, umatku ini keberatan. Mereka akan cepat mati. Mereka tidak bisa nanggung lagi beban. Mereka akan sangat emosional, mudah tersinggung, dan mereka akan menjadi banyak yang sakit jiwa, banyak yang kriminal, banyak yang akan membunuh. Makanya dikasih sabat. Semua katakan, makanya dikasih sabat. Supaya saya tetap damai, tetap happy, dan nyaman. Beri tepuk tangan bagi dia.